Ya pemirsa, pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan hari ini membawa sinyal pembentukan koalisi baru yang akan mengusung bakal Capres Ganjar Pranowo. Bagaimana pertemuan ini memengaruhi pemetaan koalisi jelang Pilpres 2024? Kami akan membahasnya bersama pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik, ada Mas Adi Prayitno. Selamat sore Mas Adi, apa kabar? Selamat sore, Tapan. Baik, Mas Adi, apa yang bisa Anda baca atau Anda prediksi terkait pertemuan PDI Perjuangan dengan PAN yang saat ini tengah berlangsung di kantor DPP PDI Perjuangan? Bagi saya sebenarnya mudah saja kita bisa menebak soal apa makna pertemuan antara PDIP dan PAN hari ini. Pertama tentu yang paling tegas adalah soal bagaimana kemungkinan Partai Amanat Nasional ini bergabung dengan PDIP mengusung Ganjar Pranowo. Saya kira argumennya sudah jelas karena dalam rakornas yang dilaksanakan oleh Partai Amanat Nasional beberapa waktu yang lalu di Semarang misalnya, PAN secara terbuka mendukung Ganjar Pranowo sebagai kandidat capres di 2024 ya. Jadi ini sebenarnya adalah komunikasi politik lanjutan yang coba untuk dibangun, komunikasi politik lanjutan yang sepertinya didesain betul oleh Partai Amanat Nasional soal bagaimana kemungkinan Partai Amanat Nasional ini menjadi bagian dari koalisi PDIP. Yang kedua, sekalipun begitu, sepertinya PAN juga akan menyodorkan kira-kira siapa nama cawapres yang paling mungkin untuk bisa disorongkan dan ditawarkan kepada PDIP untuk bisa mendampingi Ganjar Pranowo. Saya menduga PAN itu masih menawarkan nama Erick Thohir untuk bisa mendampingi Ganjar karena dalam rakornas beberapa waktu yang lalu PAN bukan hanya mengumumkan Ganjar sebagai kandidat capres tapi juga menyorongkan Erick Thohir yang kemudian dianggap layak untuk mendampingi Ganjar. Bahkan Pak Zulhas saat itu dalam sambutannya dengan sebuah pantun yang menurut saya cukup dekat gitu ya dalam pikiran kita semua, jalan-jalan ke Simpang Lima dan seterusnya dan seterusnya. Intinya kalau Ganjar Pranowo dan Erick Thohir itu disandingkan, maka sangat mungkin barang ini cocok dan akan memenangkan pertarungan politik. Jadi pertemuan ini sepertinya sebagai follow up bagaimana soal kemungkinan PAN berkoalisi dengan PDIP mengusung Ganjar dan sangat mungkin juga PAN menawarkan Erick Thohir sebagai calon pendamping yang memungkinkan untuk bisa berdampingan dengan Ganjar Pranowo. Saya kira di situ poinnya. Baik, jadi menurut Anda jika PAN pada akhirnya bergabung dengan PDI Perjuangan dan mendukung baca pres Ganjar Pranowo, ini merupakan keputusan yang masuk akal begitu ya, yang paling masuk akal bagi parpol pimpinan Zulkifli Hasan tersebut, Mas Adi? Saya kira bukan hanya masuk akal, tapi juga cukup rasional karena PAN ini tentunya ingin berkoalisi dengan poros koalisi capres yang memungkinkan akan memenangkan pertarungan politik. Satu ya argumennya, karena pertama capresnya itu adalah Ganjar Pranowo yang memang elektabilitasnya cukup kuat secara signifikan. Ganjar juga didukung oleh PDIP sebagai partai politik yang dua kali memenangkan pertarungan politik gitu ya, 2014 dan 2019. Dan yang ketiga bagi saya PAN sepertinya ingin mencari teman koalisi yang baru untuk mencari suasana politik yang baru karena PAN dua kali mendukung Prabowo Subianto kan kalah di Pilpres 2014 dan 2019. Rasa-rasanya PAN memang di 2024 mencoba untuk mencari teman koalisi baru untuk memenangkan pertarungan politik. Tapi yang paling penting adalah bagi saya soal kemungkinan PAN bergabung dengan PDIP tentu punya agenda penting. Yaitu soal bagaimana menyorongkan nama Erick Thohir. Siapa tahu diminati oleh PDIP, siapa tahu dianggap cocok untuk memenangkan pertarungan di Pilpres nantinya. Apalagi misalnya kalau kita melihat data-data survei, Erick Thohir merupakan nama bakal cawapres yang cukup potensial, punya elektabilitas dan popularitas yang cukup tinggi karena dianggap sukses ya, misalnya menjadi Menteri BUMN ataupun ketika menukangi PSSI yang belakangan sudah mulai go internasional, suasana persepak bola di Indonesia. Saya kira hal-hal ini yang akan memungkinkan bahwa Zulhas datang ke PDIP ingin bergabung dengan Ganjar Pranowo dan sangat mungkin menawarkan Erick Thohir. Ya, lalu seberapa besar peluang nama Erick Thohir ini bisa diterima oleh PDI Perjuangan sebagai pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024? Kalau melihat kecenderungan saat ini tentu kemungkinannya masih 50-50 ya, karena PDIP itu kan menyebut ada 5 nama, 10 nama.
bahkan 15 nama cawapres yang potensial bisa mendampingi Ganjar Pranowo. Bahasanya Megawati Soekarno Putri, jadi calon dari PDIP ini, Ganjar Pranowo, ini banyak betul yang antri untuk bisa menjadi pendampingnya. Kalau Erick Thohir kemudian disandingkan sebagai orang yang dianggap layak mendampingi Prabowo Subianto, ini akan menambah begitu banyak nama-nama yang dianggap potensial, dan tentu saja akan menjadi perhitungan betul yang sedang dikalkulasi oleh PDIP. Erick ini kan punya bekal politik yang menurut saya luar biasa. Posisinya sebagai menteri, dianggap sebagai pengusaha yang sukses, tentu persoalan logistik selesai dalam konteks pemilu 2024. Yang ketiga adalah Erick ini kan masuk dalam radar bakal calon cawapres yang potensial, populer, dan punya bekal elektabilitas. Jadi tiga variabel ini yang paling memungkinkan bagi Erick Thohir sebagai bekal untuk disorongkan kepada PDIP dan Ganjar Pranowo oleh Partai Amanat Nasional. Apalagi pada saat yang bersamaan Erick Thohir itu juga masuk dari sekian banyak nama yang direkomendasikan oleh pengurus PBNU. Ada sejumlah elit-elit NU yang menyebut nama yang layak untuk bisa berdampingan dengan Ganjar itu adalah Erick Thohir. Jadi variabel-variabel ini sebenarnya yang membuat Partai Amanat Nasional sore ini bertemu dengan PDIP cukup confident mungkin akan menawarkan Erick Thohir sebagai orang yang sangat mungkin untuk bisa berdampingan dengan Ganjar Pranowo. Baik, kemudian jika PAN nantinya benar-benar bergabung dalam koalisi bersama PDI Perjuangan, apakah bisa menjadi magnet bagi parpol lain untuk ikut bergabung dan membentuk koalisi besar nantinya? Saya kira begitu logikanya. Kalau PAN kemudian dalam waktu dekat menyatakan diri bergabung dengan PDIP, mendukung Ganjar Pranowo, saya kira partai-partai politik yang lain yang belum menentukan sikap politik seperti Golkar sangat mungkin akan segera untuk bergabung dengan PDIP mengusung Ganjar Pranowo, karena sulit bagi Golkar untuk bikin poros sendiri ya. Karena dulu publik melihat setelah P3 misalnya bergabung dengan Ganjar, seakan-akan Golkar ini cukup confident dengan PAN untuk maju karena sudah menggenapi ambang batas presiden 20%. Tapi nyata-nyatanya PAN kelihatan mencari teman koalisi yang lain, dalam hal ini adalah PDIP dan Ganjar Pranowo, yang menurut saya akan semakin membuat kubu PDIP yang akan membuat Ganjar Pranowo akan semakin menjadi capres yang paling banyak dilirik dan paling banyak untuk mendapatkan respon dari partai-partai politik yang saat ini belum menentukan pilihan politik. Jadi gula-gulanya dari Ganjar Pranowo ini akan semakin kuat, karena bergabungnya Partai Amanat Nasional tentu ini akan semakin mempertebal dukungan publik, dukungan partai politik yang akan menambah mesin kekuatan yang sangat mungkin akan dikapitalisasi untuk memenangkan pertarungan di Pilpres 2024. Baik, Mas Adi, jika nantinya PAN benar-benar memberikan dukungannya untuk Ganjar Pranowo, kira-kira prediksi Anda ada berapa poros pasangan Capres dan Cawapres pada pemilihan 2024 mendatang? Kalau melihat kemungkinan politik saat ini, masih sangat mungkin akan ada 3 poros. Porosnya PDIP dengan mengusung Ganjar Pranowo, porosnya Gerindra dan PKB dengan mengusung Prabowo Subianto, yang ketiga itu adalah poros perubahan dengan mengusung Anies Baswedan. Tapi kita tidak pernah tahu, the end of the day-nya, seringkali dinamika politik itu berubah di akhir ya. Detik-detik akhir, last minute, seringkali dinamika politik berkembang cukup signifikan ya. Jangan-jangan memang di akhir-akhir nanti cuma akan ada 2 poros. Soal kemungkinan satu poros misalnya kempes, gagal mendapatkan tiket pencapresan, biasanya selalu bicara tentang bagaimana Anies Baswedan itu tidak mendapatkan tiket pencapresan, terutama misalnya bagaimana manuver Partai Demokrat misalnya, belakangan sangat mulai agresif. Kalau bulan Juni tidak mengumumkan kandidat capres AHY di dalamnya, mungkin Partai Demokrat akan bermanuver dan sangat mungkin akan berlabuh ke kubu yang lain. Itu bukan hal yang tidak mungkin dilakukan oleh Partai Demokrat. Dulu Partai Demokrat marah-marah dengan Gerindra, bahkan Prabowo Subianto disebut sebagai Jenderal Kardus, gara-gara AHY tidak dipilih sebagai kandidat capres yang mendampingi Prabowo Subianto. Dan Prabowo lebih memilih Sandiaga Uno saat itu. Dan ini akan mungkin diulang oleh Partai Demokrat. Kalau AHY tidak dipilih oleh Anies, maka bukan hanya akan marah-marah, tapi akan hengkang dan akan berhadapan-hadapan dengan Anies Baswedan, yang itu artinya Anies pun juga akan gagal untuk mendapatkan tiket pencapresan di 2024. Baik, kembali ke pertemuan antara PAN dengan PDIP yang berlangsung sore hari ini, apa kekuatan atau keuntungan jika
PAN kemudian memberikan dukungannya atau bersatu bersama PDI Perjuangan mengusung nama baca pres Ganjar Pranowo, selain tentunya menyodorkan pilihan nama cawapres Erick Thohir kepada PDI Perjuangan? Saya kira dua hal ya yang menjadi kekuatan politik PAN. PAN ini adalah replika dari politik teman-teman Muhammadiyah. Jadi kalau orang bicara tentang kemana pilihan politik kelompok Muhammadiyah, aktivis Muhammadiyah, Islam dan ormas seperti Muhammadiyah, maka pilihannya adalah Partai Amanat Nasional. Ini semakin akan melengkapi tentu saja kekuatan politik yang saat ini sedang dimiliki oleh PDIP yang sebelumnya sudah berkoalisi dengan P3 yang kita tahu adalah memiliki basis politik mayoritas juga dari kalangan Nahdliyin. Yang kedua, PAN ini basis konstituennya adalah Islam kota. Sementara P3 itu adalah Islam tradisional. Jadi kalau PAN kemudian juga segera bergabung mengumumkan dukungan politiknya terhadap Ganjar, tentu ini akan semakin melengkapi irisan kelompok-kelompok ormas Islam yang saat ini selalu menjadi perekat dalam suksesi politik setiap 5 tahun sekali. P3 dari segi pemilih tradisional, maka PAN kemudian akan mengonsolidasi dukungan politik Islam dari kalangan menengah ke atas. Jadi paket komplit dan paket yang menurut saya cukup efektif yang bisa menambal kekuatan politik yang dimiliki oleh PDIP dan Ganjar Pranowo. Iya, seperti tadi juga kita simak pantun yang disampaikan oleh Hasto Kristianto di pembuka pertemuan menyebutkan kota Darsmasraya di Sumatera Barat yang sepertinya juga mengharapkan tambahan bonus elektoral berupa pemilih berbasis Islam ya di Sumatera Barat. Ya, saya kira itu masuk akal. Karena memang banyak juga basis-basis pemilih Partai Amanat Nasional, salah satunya dari Sumatera Barat. Ya, jadi sangat rasional kalau kemudian Hasto itu mengungkapkan satu pantun yang menurut saya cukup relevan dengan pertemuan antara PAN dan PDIP hari ini. Tapi yang jelas kalau PAN bergabung, PAN ini memiliki basis konstituen dari kalangan Islam menengah ke atas. Sementara P3 itu basis konstituennya adalah kalangan Islam menengah ke bawah dan itu teridentifikasi sebagai Islam tradisional. Sementara pemilih PAN itu adalah Islam pemilih perkotaan yang saya kira memang di berbagai tempat terutama di kota-kota besar cukup kuat signifikansinya yang selama ini terafiliasi sebagai pendukungnya dari Partai Amanat Nasional. Jadi ini yang saya sebut nanti akan ada perkawinan antara kelompok Islam tradisional dengan kelompok Islam perkotaan atau Islam modernis yang kemudian akan bergabung dengan PDIP mengusung Ganjar Pranowo. Jadi modernis kemudian tradisional bergabung dengan Partai Islam Nasional, Partai PDIP yang dikenal dengan Partai Nasionalis, dan ini tentu akan menjadi satu fatsun politik yang dalam berbagai varian politik cukup saling melengkapi dan pastinya akan solid. Baik, terima kasih Mas Adi Prayitno, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali.